Minggu depan kuis kedua. Oke, Pak. Ini mungkin dari sekarang kuliah keberapa nih kita? Slide-nya slide keberapa? Bentar ya. Slide-nya itu sekarang slide 6 ya. Kalau bisa kita mulai slide 6 sekarang. Kalau nggak bisa berarti ya paling-paling dari slide 3 sampai slide 5, 3, 4, 5 bahan untuk kita ya, bahan untuk kuis. Sebenarnya chapter-chapternya saling berhubungan, kita nggak bisa bilang hanya chapter slide 5 aja, karena slide 5 pun harus tahu slide 1 dan slide 2. Mid examnya juga belum sempat saya koreksi, semoga nanti pulang dari liburan saya udah bereskan ya. Mid exam dengan kuis kedua udah saya bisa bagikan nilainya ke Anda, oke? Jadi hari ini kita baiknya membahas ujian aja dulu. Sesudah membahas ujian kita membahas PR, dan kalau sempat ya ada bahan baru ya. Kalau tidak berarti bahannya sampai bahan lecture 5 aja ya, lecture 5. Ya saya nggak ada bedakan kelas pagi dengan kelas malam. Pertanyaannya sama ya. Jadi jangan disangka lebih sulit di kelas malam atau lebih mudah di kelas pagi ya. Oke, ini yang udah kita pelajari minggu lalu. Semoga kita bisa sempat pelajari lagi dengan membahas PR-nya, dan sesudah itu ya semoga selesai ya. 2 jam rasanya pas-pas saja untuk membahas UTS dan membahas PR. Oke. Sekarang kita ke UTS dulu. UTS. Ya, UTS-nya tuh mid-nya di sini. Ya. Kalau mengenai drift current dan low level injection, ya saya sudah, ya Anda juga ujiannya offline ya. Online, karena online pun bisa cari di internet, tapi ya nanti saya lihat kalau rumusnya sama dengan rumus yang ada di buku ya oke ya. Drift current kita udah tahu ya, ini arus yang disebabkan oleh tegangan atau medan listrik ya, atau E ya. Jadi ini adalah komponen arus yang disebabkan oleh medan listrik ya. Ya berbeda dengan arus yang disebabkan oleh difusi ya, berbeda dengan arus yang disebabkan oleh difusi. Kemudian mana rumusnya? Coba kita cek rumusnya. Rumusnya sepertinya ada di lecture 3 atau lecture 2, saya nggak tahu juga, lupa juga. Nah ya. Drift current ya, ini dia rumusnya, nanti ada di bagian ini ya. Ini karena elektron apabila berada di dalam pengaruh medan listrik akan memiliki kecepatan, dan dengan gerakan tersebut akan menciptakan arus, kira-kira seperti itu ya jawabannya ya. Kemudian ini rumusnya ya, QPVDA ya. Jadi kalau mau dijelaskan ya, drift current tergantung dengan seberapa besar, seberapa banyak doping V, dan seberapa cepat carrier itu bergerak ya, VD ya, VD. Untuk holes ya, untuk elektron ya di bawah ini ya, Q mu n n epsilon ya. Bagusnya ini sih yang dibahas ya. Kalau saya udah lihat ini, saya di bawah sini. Tergantung dari mobility, tergantung dari jumlah elektron, dan tergantung dari medan listrik ya. Itu yang menyebabkan drift current. Mobility tergantung dari doping juga ya, bisa diceritakan nanti dengan rumus, dengan chapter atau dengan tabel yang sudah kita bahas ya. Mobility tergantung dari doping ya, jadi hal-hal yang mempengaruhinya bisa disebutkan ya, doping ini dan itu ya. Oke, itu mengenai drift current ya. Nah, bisa juga dijelaskan dengan ini ya, drift current bisa dipengaruhi positif oleh ini dan bisa dipengaruhi negatif oleh temperatur misalnya atau apa ya, bisa ditambahkan informasi-informasi lainnya.
Itu mengenai drift current. Ya, mengenai low level injection, ya saya sudah berikan berkali-kali. Ya, tinggal saya cek aja jawabannya betul atau enggak. Ya, kalau low level injection terjadi pada saat pada suatu sampel diberikan doping dan doping tersebut tidak signifikan bagi yang mayoritas, tapi signifikan bagi yang minoritas. Itu yang disebutkan drift current. Nanti Anda bisa sebutkan juga rumus-rumus yang ada. Ya. Ini udah cukup memudahkan, tidak hanya hitungan semua. Sesuai dengan yang diminta. Sekarang ada pertanyaan untuk nomor 1. Nah, ini udah berkali-kali, apa perlu dibahas lagi nih? Itu makanya sekarang. Kalau diberikan penjelasan cuma didengar ya bakal lupa ya, sama seperti saya juga tiap minggu lupa apa yang isi tausiah di rumah ibadah saya juga hari Senin juga ada lupa karena nggak dicatat. Ya, kenapa saya nggak catat? Ada yang bisa tahu jawabannya nggak? Kalau Anda dengar tausiah dicatat nggak? Nggak bawa buku, Pak. Nggak bawa buku. Tidak dicatat karena satu alasannya tidak bawa buku. Ada lagi yang punya alasan lain? Karena dihafal, Pak. Oh, dihafal. Jadi Anda hafal yang 2 minggu lalu hafal? Kalau dengar tausiah atau kultum sebelum buka puasa? Kalau dihafal, gimana maksudnya dihafal? Udah dihafal, hebat juga ya. Kalau saya yang alasannya yang paling penting adalah karena tidak ada ujiannya, ya. Itu sih yang paling penting. Seandainya ada ujiannya ya saya catat. Tapi karena nggak ada ujiannya, nggak ada kuisnya, lupa juga nggak apa-apa. Nah, itu dia sih. Hanya tidak mencatat kita. Coba bayangkan kalau ada ujian tiap dua bulan dan kemudian kalau nggak lulus harus pergi kemana gitu ya. Wah, serius orang semua mencatat ya ujiannya. Ya. Seperti itu sih. Nah, itu saya lihat juga sih, saya lihat ya kelas-kelas itu kebanyakan ya itu ya. Udah banyak saya ngomong tapi nggak direkam ya, nggak dicatat atau diapain ya, repot juga ya. Terutama soal seperti ini, gimana nih? Kalau andop gimana? Udah pernah saya jelaskan. Kalau andop gimana? Jawaban Anda apa waktu ujian? Anda udah lihat ya di rumah udah lihat sharingnya ya pasti ya. Oke ya. Nah kalau andop apa jawabannya? Saya nggak mau, ada 2 orang di sini saya nggak mau tanyain di rumah, yang di kampus. Ya. Udah datang masih ditanya-tanya lagi. Ya. Kalau andop N sama dengan P sama dengan ya itu N-nya boleh. Bentar. Boleh 1 kali. Mobilitasnya gimana? Mobility-nya. Nah, mobilitasnya itu kita baca yang di sini ya. Mana mesti di sini? Alah, di mana saya kok nggak ketemu. Mobilitas kalau dia betul-betul murni ada di sini, enggak juga. Di kuliah 3 apa? Ya. Nah, ini dia. Ya. Mobilitasnya kalau dia 1400 dan 470 ya. 1400 dan 470. Anda bisa bandingkan nanti dengan yang ada di tabel ya. Saya tampilkan itu lagi. Bentar ya. Nah, ini. Kalau andop ini jawabannya. Ya. Ini kan sesudah doping 10 pangkat 14 kan saya udah pernah jelaskan ya. Kalau sesudah doping dia mobilitasnya akan lebih tinggi. Mobilitasnya akan ya ada perubahan lah ya. Jadi lebih rendah karena lebih padat tapi
jumlah yang bergeraknya 10 pangkat 4 dikalikan mu n akan lebih tinggi ya, karena 10 pangkat 14 ini harus dikalikan dengan ini rumusnya kan, Q mu n n gitu kan, Q mu n kali n. Ya, makin banyak doping sebenarnya makin sesak, mobilitasnya menurun, tapi yang kerjanya banyak kira-kira gitu ya. Jadi jawabannya untuk yang A, kalau undoped maka mobility-nya ini ya, mobility-nya ini, kemudian density-nya tadi udah jawab oleh Pak Isnu, N sama dengan P sama dengan NI sama dengan 10 pangkat 10 ya. CM minus 3. Kalau dua-duanya betul ya berarti udah dapat 60 ya, 60, 80, 100 gitu ya kira-kira. Kalau satu betul 60, dua betul 80, tiga betul 100 ya. Itu untuk A-nya ya, jadi mobilitasnya sekian, ininya sekian. Sekarang untuk yang kedua, silikonnya 10 pangkat 16. Kalau silikon itu apa? Silikonnya dengan boron. Apa itu boron? Nah, saya juga lupa ya, sudah catatan. Boron, tipe apakah boron? Aseptor, Pak. Aseptor. Ada saya buka catatan juga nih. Tidak ada masalah. Saya juga lupa-lupa, nggak pernah ingat. Ya. Mari sih. Nah, ini dia. Ya, boron itu akseptor, itu ya. Berarti kalau boron akseptor berarti P ya sama dengan 10 pangkat 16. Jawabannya 10 pangkat 16 P. Kemudian dari sini kita bisa jawab N sama dengan 10 pangkat 4. CM minus 3. Ya, dari 10 pangkat 20 dibagi 10 pangkat 16. Nah sekarang mu P gimana bacanya? 10 pangkat 16 tambah 10 pangkat 4 ya. P tambah N-nya sama dengan 10 pangkat 16 ya. Jumlah carrier-nya 10 pangkat 16. Baca di 10 pangkat 16 nih. Ini dia. Ya. 1248 dan 437. Ya, jadi mu P-nya sama dengan 437. Satu aja ya, sentimeter kuadrat per volt second. Gimana betul jawabannya? Kemudian mu n-nya dibaca. Jangan kita anggap mu n-nya jadi 10 pangkat 4 nggak ada, bukan. Kita baca di jumlah yang sama. Kalau keadaan seperti ini masing-masing sama-sama menurun ya, karena udah penuh sesak. Ya, jalannya penuh. Ibarat jalan saya sudah umpamakan penuh sesak oleh carrier ya, penuh dengan orang, penuh dengan mobil. Ya, walaupun makin banyak barang yang bisa diangkut, tapi jalannya penuh sesak. Kira-kira gitu ya. Jadi mu n-nya dibaca sama dengan 437, bukan, mu n-nya 1248 ya, 1248 cm squared per volt second. Ya, itu dia. Ya. Sekarang bagian C. Ini udah pertanyaan berkali-kali. Jadi dia udah ditambah dengan 10 pangkat 16, kemudian ditambah lagi dengan arsenik yang bersifat donor, ya ini donor, sebanyak 10 pangkat 17. Ya, ini harus pakai rumus yang berbeda. Ya, rumus yang sudah pernah kita bahas juga. Rumus yang akan dipakai kalau dopingnya itu dua jenis, ya. Nah, ini dia, ya. Bisa dimasukkan ke sini. Tapi karena NI kuadratnya ini kecil, 10 pangkat 10 dibandingkan ND kurang NA, yang 10 pangkat 17 dikurang 10 pangkat 16, ya, maka ujung-ujungnya jadi hasilnya jadi ND kurang NA atau NA kurang ND, ya. Mana yang lebih besar? Karena ini 10 pangkat 10, di kuadrat 10 pangkat 20. Ini 10 pangkat 16, 10 pangkat 17 dikalikan 2 jadi 10 pangkat 36, ya. Pangkat 36 dengan pangkat 20 nggak ada artinya pangkat 20. Ya, jadi saya bisa pakai rumus itu, ya ceritanya udah banyak, ya itu kalau nggak dicatat ya hilang sendiri, ya.
Berarti N-nya sama dengan ND kurang NA. Ya, sama dengan 10 pangkat 17 dikurangi 10 pangkat 16. Ya, sama dengan berapa nih? Betul, ya, 9 kali 10 pangkat 16. Itu N-nya karena yang menang N. Karena di dopingnya yang belakangan lebih tinggi. Sesudah itu kita bisa hitung P. P sama dengan NI kuadrat per N. Ya, sama dengan ya 10 pangkat 20 dibagi 9 kali 10 pangkat 16. Dapatnya sama dengan 1,11 kali 10 pangkat 3 cm minus 3. Ya. Nah, sekarang dijumlah ya. P tambah N-nya berapa? Ya, sama dengan P-nya sama dengan 1,11 kali 10 pangkat 3 ditambah N-nya 9 kali 10 pangkat 16. Jadi kita baca data di sama dengan 9 kali 10 pangkat 16 jadi 3. Baca data di sini. Baca data. Ya, silakan dibaca. Sembilan kali 10 pangkat 16 dengan 1,11 kali 10 pangkat 3. Ya, ntar dulu saya pikir dulu ya. Ya, sekarang saya bikin, kan ada kesalahan di saya. NA tambah ND mestinya ya. Betul-betul, harusnya NA tambah ND. Kalau di sini, ini berarti di sini kesalahan saya di sini. Ini di sini. Ya, bukan NP tambah N tapi NA tambah ND, betul ya. Betul. Di sini NA tambah ND sama dengan 10 pangkat 16 karena hanya 10 pangkat 16. Sebenarnya bukan kira-kira tapi exact ya. Terus di sini juga ada kesalahan. NA tambah ND, karena nggak bisa begitu. NA tambah ND kalau sama-sama persis saling menggagalkan jadi 10 pangkat 10, ya bukan berarti 10 pangkat 10 ya. Harus NA tambah ND-nya ya sama dengan 10 pangkat 16 tambah 10 pangkat 17 ya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 17 cm minus 3. Ya baru baca data, ini betul. Ya, baca data. Kira-kira gimana nilainya? Ya, kalau tidak ada tabel karena dia harus lebih besar ya kira-kira, tapi harus lebih rendah dari ini ya. Kita lihat di sini datanya menurun kan, menurun. Di sini juga datanya makin ke sini makin menurun ya. Jadi kalau mau baca data ya kira-kira aja ya. Dari berapa? Bebas ya. Mu P sama dengan di sini 330, 328 udah betul ya. Soalnya Anda mau sebut 320 boleh ya, 320, 328 yang penting lebih rendah dari 331. UN-nya sama dengan 790 misalnya ya. 790 cm kuadrat per volt second. Ya, cm kuadrat per volt second. Kira-kira gitu ya. Lebih rendah dari ini, dari 2 ini. Ya. Kalau lebih kurang dari ini berapa ya? Dibuat lebih tinggi dari ini, misalnya 1360 dan segala macam. Tapi ya paling tingginya ujung-ujungnya 1400 ya. 1400 paling tinggi di sini dan di sini 470 kira-kira gitu ya. Kalau NA-nya
Ya itu dia untuk nomor ini. Ya, mestinya bisa Anda jawab ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut sekarang ya. Kita ke nomor berikutnya. Nomor 2, kita ke nomor 3. Waduh, nomor 3 ini. Ya, nomor 3 ini berkali-kali. Ya, kita gambar aja dari sini langsung ya, nomor 3 ini. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Ya, ini. Kalau dari rumusnya, udah langsung ke nilainya aja kita ya. Minus 1 per Q, E kurang E reference. Ya. Kalau saya pilih E reference-nya EF misalnya, akan ada nilainya. Ya. Turun, kemudian E kurang E reference, makin besar di sini ya. Kecil, besar. Tapi kalau dikali minus, jadi kecil, negatif. Mengecil. Ya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ya. Mau begini boleh. Ya, mau begini juga boleh, itu bebas sebenarnya. Tapi bentuknya pasti begini ya. Berlawanan dari yang di atas ya. Oke. Begini boleh ya. Mau di bawah mau di atas nggak ada masalah, itu masalah reference. Tapi paling nyaman mungkin di sini ya, kita bikin 0 ya. 0 yang 0 di sini baru kemudian begini. Kalau di bawah boleh, ke atas juga boleh. Ya, ketinggian ruangan saya 0. Ini di lantai 3 sekarang ya. Lantai 2 ya. Sekarang di lantai 2. Kalau di lantai 2, ini lantai 2. Kalau 0 di lantai 2, lantai 3-nya berapa? Misalnya ya. Udah pernah saya sebutkan ya. Lantai 3-nya berarti 4 meter. Berarti lantai 1-nya minus 4 meter. Nggak ada masalah. Ya. Atau orang mau bilang lantai yang dia mau bikin 0-nya di lantai 1, 0. Ya, lantai 1, 0. Lantai 2-nya 4. Lantai 3-nya 8. Orang nggak perlu berdebat ya. Mau yang ini atau mau yang ini sama aja ya. Dari 8 turun ke 4 turun ke 0. Atau dari 4 turun ke 0 kurang ke minus 4. Gambarnya nanti begini ya. Kesini ya. 4, 0, minus 4. Atau dari 8, 4, 0 ya. 8, 4, 0. Sama. Hanya masalah 0-nya di mana. Ya, kira-kira gitu. Ini penting loh. Jadi yang saya ulang-ulang di sini berdasarkan pengalaman saya cukup penting. Jadi jangan banyak hal yang jangan terlalu diperdebatkan dengan nilai absolutnya. Yang penting kadang-kadang deltanya. Sudah pernah saya sebutkan ya, kekayaan kita triliunan masing-masing kita. Tapi yang penting kadang-kadang berapa bedanya dengan yang lain, ya, bukan absolutnya. IP 3,8 bagus? Bagus, Pak. Aman hidup? Kalau begini di kelas Anda?
Kembali, bagus. Mungkin nggak 3,8 tapi susah juga cari kerja. Mungkin. Ya mungkin juga ya, karena banyak yang 3,97 ya, 3,95 gitu ya, 4,0 gitu ya, 3,87 cum laude, sementara kita 3,8 nggak cum laude karena ada satu dapat C misalnya. Nah ini kembali ya, kadang-kadang relatif ya, yang relatif itu yang lebih penting dibandingkan yang absolut maksud saya. Kira-kira gitu, ya. Nah sekarang kalau udah begini gimana? Untuk nyari ini apa tadi nih? Waduh, nggak ada nilainya ya. Ini bentar ya. Soal mana? Pertama-tama V, kemudian E. Ya. Pertama V, kemudian medan listrik. Ya, medan listrik gimana rumusnya? Minus 1 per Q DE per DV ya, DV per DX. Aduh, lupa saya lupa, saya harus ya, contekan lagi ya, mau gimana? Nah itu dia, ya, Anda lebih hafal, bentar ya, saya lihat dulu kuliah 2 kali. Betul kuliah 2? Enggak juga. Ini kuliah 4. Kita lihat di sini. Saya juga lupa di mana itu ya. Waduh. Masa kuliah 1? Ini kuliah 2. Nggak ketemu. Kemudian di kuliah 3. Nah ini di kuliah 3 kayaknya. Kuliah 3. Ya. Minus 1 per Q DEC per DX. Ya, E-nya minus 1 per Q DEC per DX. Turunkan EC terhadap X. Ya. Kita dapat sini. Nah, bukan di sini lagi, my goodness. Nih, ya. IC-nya tadi kan dari 0 turunkan fungsi ini, atau turunkan fungsi yang ini sama aja. Turunkan fungsi yang ini, semua sama. Bukan simetris lagi. Ya, beriringan gitu ya. Jadi DEC per DX kalau di sini ya 0 ya. Sampai di sini 0, tapi tiba-tiba dia positif ya, tiba-tiba positif, kemudian positif berkurang ya, akhirnya jadi 0 ya. Jadi tiba-tiba meningkat, melonjak ya, melonjak, tapi kemudian pelan-pelan jadi 0 lagi ya, kira-kira gitu ya. Anda bisa bayangkan ini nggak terjadi dengan perlahan ya. Kalau terjadi perlahan seperti ini mungkin nanti dia naiknya begini ya, gitu ya. Tapi terjadinya tiba-tiba, tadinya gradiennya 0, tiba-tiba di titik ini gradiennya jadi positif, kemiringan ya. Kalau mau gambar kemiringan mestinya begini ya. Itu sebabnya dia naiknya positif, langsung tinggi. Ya, kemudian kinetik energi, potensial energi. Nah, yang bergerak ini hole-nya bergerak dari sini ke sana. Ya. Kita bisa lihat di sini. Katakanlah level referensinya itu ini. Berarti di sini potensial energinya tinggi, kinetik energinya rendah. Ya. Di sini potensial energinya 0, ya. Kinetik energinya besar. Kinetik energinya besar. Kenapa? Karena untuk hole makin ke bawah makin besar energinya. Ya, ibarat kalau kita punya batu, kalau batu di mana ketinggiannya yang lebih besar energinya? Di atas 1, di 2 atau di 3? Misalnya ini laut. Ya.
dia batu. Di mana energi potensialnya paling tinggi? Kalau kita buat di ketinggian 1, ketinggian 2, atau ketinggian 3? 1, Sir. Di 1. Ya, karena kalau kita lepas batu akan jatuh, ada di sini apa-apa dia akan bisa hancur. Ya. Tapi bayangkan kalau itu bola sepak bola. Ya. Bisa jadi dia di bawah ini atau balon ya. Kalau balon dilepaskan dari tinggian apapun ya dia akan pelan aja, nggak ada tenaganya. Ya misalnya gitu ya. Tapi kalau balon ditekan di bawah gini, ya makin ke bawah permukaan air, tekannya makin tinggi dia akan bisa naik ke atas ya dengan tinggi. Jadi beda. Kalau elektron makin ke atas makin tinggi, hole makin ke bawah makin tinggi. Itu udah beberapa kali saya kasih ilustrasi. Nah, mestinya udah ada nempel ya. Oleh karena itu sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini sekarang. Ya, berarti dia kinetik energinya sedikit kemudian menjadi paling maksimum. Sedikit kenapa? Karena masih ada selisih dari sini ya. Di sini. Selisih dari sana ke sana. Jadi kalau kita mau bikin kinetik energinya sedikit ya, kemudian meningkat ya, meningkat jadi maksimum. Kalau di sini potensialnya ada besar tapi nggak maksimum. Kenapa? Karena masih harus menyisakan sedikit ke sana untuk dialokasikan. Ya katakanlah 90% di kinetik tapi 10% di potensial, 10% di kinetik kira-kira gitu ya. Nah ini kuning ke sini dan ini jadi 0. Ya. Bisa Anda bayangkan ya? Ya, katakanlah di sini 90, di sini 10. Tapi di sini berapa? Di sini 100, di sini 0. Ya, jumlahnya semua harus sama dengan 100%. Kenapa ada di sini 0? Karena Anda bisa lihat di gambarnya. Ya. Persis dia garisnya itu dekat sekali dengan valence band. Ya, karena dengan valence band berarti potensialnya udah kecil sekali. Semuanya hanya kinetik. Ya, semuanya kinetik. Ya, ini kira-kira ceritanya begini ya. Jadi Anda bisa dapat lagi, kalau mau dibantu sih ininya ya. Kalau dibikin garis lurus dia begitu. Ya. Jadi kalau mau digambar total energinya yang warna kuning ya. Energi totalnya selalu flat. Ya. Nah gini ya, jadi yang kuning ini total. Kuning total, yang biru ini potensial, kemudian yang orange kinetik. Sir, Ya, untuk titik tertingginya itu nggak harus sejajar ya, Sir, antara kinetik sama potensial? nggak harus. Karena di sini potensialnya besar, kinetik. Sementara di sini kinetiknya besar, potensialnya nggak ada sisa. Kalau di gambar ini khusus beda lagi ya, misalnya ini berakhirnya di sini gitu. Ya, jarak ini sama dengan jarak ini. Berarti mereka akan sama-sama selesai di mana gitu. Ya ini untuk mengecek kalau Anda lengkungnya udah paling nggak betul begini dibikin sama masih mending ya. Pengurangannya sedikit, tapi kalau lengkungnya udah beda banget ya salah. Ya kenapa? Karena di gambar ini sengaja dibuat seperti itu ya. Coba kita zoom. Nih. Kalau kita zoom di sini, Anda bisa lihat di sini dekat sekali ya, dekat sekali dia, maksimum. Sementara di sini jarak ke sini masih ada. Di sini udah hampir nggak ada. Ya di sini.
Anda mungkin semoga lihat kursor saya ya. Sini nggak ada, di sini ada. Oke, itu dia. Ya, kemudian mungkin kita perlu juga lagi lihat ini. Nah, ini udah berulang berapa kali, masih salah juga, repot ya nanti. Semoga di UAS sukses ya. Ya, ini dia ya. Kalau ini dia sedang di daerah ini, dia tipe apa? Anda bisa cek nggak? Tipe apa dia? Tipe P atau tipe N? Di sini. Tipe N. Ya, karena dia ada di atas. Sesudah itu dia berangsur-angsur berkurang tipe N-nya. Kenapa? Karena Fermi levelnya mendekati intrinsik. Di sini 00 ya. Jadi Ni. Tapi di sini dia berubah jadi tipe P ya. P-type. Ya, di sini berubah masih N-type. Tekan lagi tuh ya. N-type berubah jadi P-type. Jadi kalau kita mau gambar gambar yang berikut ini ya, N dan P-nya kita bisa N dan P ya. Kan diminta tentukan N dan P ya. Roughly sketch N and P versus X ya. Berarti kita bisa gambar di sini tipe N-nya tinggi tapi nggak tinggi amat. Tiba-tiba berubah jadi tipe P yang tinggi banget. Kenapa? Karena di sini nggak ada, hampir nggak ada jarak. Ya di sini masih ada jarak nih. Ya, karena masih ada jarak. Tipe P-nya tinggi banget, melebihi yang di sini. Ya, katakanlah di sini 10 pangkat 16, di sini 10 pangkat 17 katakanlah gitu ya, atau 10 pangkat 18. Tinggi tapi lebih tinggi yang ini. Ya. Dekatnya lebih mepet di sini dibandingkan di sini. Nah, sekarang kita bisa gambar ya. Pertama-tama kita gambar 10 pangkat 10 paling gampang ya. Kemudian di sini paling tingginya 10 pangkat 20 gitu. Ya. Di bawahnya 10 pangkat 0. Ya. Ya, tinggi dan merata sampai paling tidak sampai ke pertengahan ya. Tinggi merata sampai ke pertengahan ya. Kita gambar begini. Merata sampai ke pertengahan. Sesudah itu menurun sifatnya dan menjadi intrinsik di titik ini, ya, di titik yang ini. Ya. Kalau ditarik garis lurus dari sini, ya, itu garisnya, ya tempat di mana terjadi pertemuan itu, ya turun terus sampai ke bawah. Di titik ini harus terjadi kesetimbangan serinya, ya, jadi Ni, ya. Berarti saya bisa gambar. Dia tiba-tiba turun jadi 10 pangkat 10 di sini. Ya, ketemu di sini. Ya. Dan sesudah itu menurun sampai kecil sekali, ya. Dan menurun menjadi kecil ya, mendekati 10 pangkat 0, ya. Karena udah ya, kira-kira gitu lah. Ya, mepet banget. Ya. Itu untuk yang ini N-nya ya. N. Sekarang saya mau gambar yang P. Sekarang saya gambar yang P pakai warna lain aja. Pakai warna hijau. Bisa digambar P sekarang. P-nya yang lawan dari ini. Kalau sini 10 pangkat 18, ini berarti 10 pangkat 2 gitu. 10 pangkat 2 berarti gambar begini. Nah, kemudian itu dia naik. Imbang di sini 10 pangkat 10. Ya, imbang 10 pangkat 10. Kemudian dia naiknya lebih parah dari ini. Ya. Lebih parah, dia akan lebih tinggi. Langkungnya kurang bagus ya. Coba ya. Ini kunci juga, kalau Anda bisa gambar lebih tinggi berarti Anda mengerti nih. Ya, gambarnya lebih tinggi. Kembali tadi alasannya ya, di sini nggak full, tapi di sini full. Ya. Kalau N-nya meningkat, P-nya menurun. Kalau P-nya meningkat, N-nya menurun. Kenapa? Karena N kali P harus sama dengan 10 pangkat 20. Ya, kira-kira gitu ya.
Ini semua perkaliannya atas kali bawah, atas kali bawah, atas kali bawah. Semua ini 10 pangkat 20. Karena ya itulah kenyataannya. Oke, ada pertanyaan? Kemudian yang terakhir J drift current. Wah. J drift. Ya, kita lihat lagi lah rumusnya ya. Supaya kita pakai itu di mana tadi, lupa lagi. Drift current dengan diffusion current. Ini 3 kali. Tadi udah, ada nggak yang lebih lengkap? Nggak ada ya, ini aja lah. Nih, ya. Atau ini dengan ini. Ini rumusnya, ya. Bisa nggak kebayang? Tergantung Q, tergantung mu N, tergantung N, tergantung E. E-nya konstan, kemudian N-nya konstan. Gimana kira-kira bentuknya? Saya lihat dulu gambarnya. Sketch the electron drift current density and then electron diffusion density. Oh, electron drift and then electron diffusion. Ya, ya jadi ini yang dipakai rumus yang ini. Ya, electron drift dan JN diff. Ya, JN diff. Rumusnya yang mana lagi? Ya? Kita coba buka. Ada yang masih drift diffusion. JN diff. Nah, ini dia nih. Harusnya ini yang saya copy ya. Ini lebih gampang ya. JN diff sama JN drift. Salah tadi. Ini ditukar aja. Yang dipentingkan ternyata hanya elektron dan dua sifat ya, diffusion dan drift. Ya, mungkin paling gampang ini dulu nih, karena ada dn per dx. Saya susah membayangkan ini. Saya udah coba tadi, dalam arti n-nya akan bervariasi dan e-nya juga bervariasi karena saya harus kombinasikan n dan e. Ya. N dan e berarti kombinasikan grafik ini dan grafik atas ya. Cukup sulit. Mungkin paling gampang ini aja dulu. Q-nya dianggap konstan, dn dianggap konstan, kemudian dn per dx. Dn per dx gimana? Yang biru nih, dn per dx 0. Kemudian tiba-tiba minus, kemudian 0 lagi. Ya, berarti saya bisa gambar grafiknya 0. Ya, tiba-tiba minus karena dn per dx-nya ini gradiennya minus ya. Tiba-tiba minus, kemudian berangsur-angsur menjadi 0 ya. Berangsur-angsur menjadi 0. Jadi gambarnya kira-kira gini lah. Ya, kira-kira gitu ya. Berarti yang ini JN diffusion. Ya, taktik saya mungkin seperti yang paling gampang ya. Kemudian JN driftnya mirrornya sebagai mirror ya. Kenapa? Karena kalau yang satu lebih besar dari yang lain akan ada terjadi kejadian arus. Ya, bagaimana supaya tidak terjadi arus? Berarti yang satunya ini harus berlawanan arah. Ya, jadi yang pada saat 0 sama-sama 0, tapi pada saat yang satu besar ke bawah, yang satu tinggi ke atas ya. Lawannya persis, jadi begini. Ya. Jadi gitulah ya. JN drift saling berlawanan.
misalnya kita udah tahu tidak ada penambahan aset, tiba-tiba dapat project 100 juta. Ya berarti dalam 1 bulan itu walaupun ada project 100 juta, ada pengeluaran untuk membeli 100 juta. Akhirnya kalau dihitung skala sebulan, tidak ada income ya. Tidak ada netto income ya. Netto current is zero ya. Netto current is zero. Kenapa zero? Karena memang tidak ada bias ya. No bias and so on ya. Nomor ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, nanti Anda bisa lihat lagi di website ini ya. Kemudian soal nomor 4. Ini dia. Soal nomor 4. Kalau bisa menulis rumusnya, mungkin udah bisa 60 ya nilainya. Paling nggak rumus awalnya. Tapi karena Anda kuliah ujiannya online ya, mestinya mudah lah, tinggal dicari di internet. Rumusnya bisa ketahuan ya. Cuma kalau nggak ketahuan, pakai GPT masih mending, atau AI. Tapi kalau ketahuan, waduh, nanti kita lihat ya, ini dikurangi berapa. Ya. Rumus ini ya, yang dasarnya kan sama dengan R sama dengan rho kali L per A. Oke. L-nya berapa? 0,04. Ya meter, tapi kalau dalam meter, tapi kita di sini di kuliah ini satuannya kurang beruntung ya, satuannya harus sentimeter ya. Oh. Jadi 4 cm. Jangan 0,04 karena udah berapa kali kita lihat di sini misalnya. Saya cek ya, semoga betul. Kalau enggak ya berarti harus cari yang lain. Kuliah 3. Nah ini ya ohm sentimeter, bukan ohmmeter, ohm sentimeter. Kemudian density-nya sentimeter minus 3. Paling tidak Anda udah mulai terbiasa. Oh ini satuannya sentimeter bukan meter. Ya, satuan utama hanya di kelas ini ya, sentimeter. Sentimeter per second, volt per sentimeter, jadi bukan meter. Karena itu maka kita harus bikin ke sentimeter semua. A-nya 5 kali 1. 0,05 cm kuadrat. Ya, 5 milimeter kuadrat. Ya, ini harus dikalikan 5 kali 10 pangkat dari milimeter ke meter, ya minus 2. Nah, sentimeter kuadrat ya. Masing-masing minus 1 jadi minus 2 ya. 0,05 gitu ya. Aktif ya. Sentimeter kuadrat. Tinggal dimasukin ke rumusnya. 8 sama dengan rho kalikan panjangnya 4 per 0,05. Berapa tuh rho-nya? Rho-nya sama dengan 8 kali 0,05 dibagi 4. 0,1. Betul ya? 0,1 ya? Ya. Sedangkan rho ini sama dengan 1 per Q mu n atau 1 per
Q mu P P. Ya. Nanti kita hanya tahu ini, ya ini diketahui. Yang mu n kita nggak tahu, n juga kita nggak tahu, ya. Jadi kita buat persamaan seperti ini ya. Mu n kali n sama dengan 0,1 kali Q, ya sama dengan 0,1 kali salah. Mu n sama dengan 1 dibagi 0,1 kali 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Ya, jadi sama dengan 0,1 kali 1,602 ke 10 pangkat minus 20, 1 dibagi itu adalah 6,24 ya. 6,24 kali 10 pangkat 19 ya. Satuan nggak penting ya, yang penting perkalian. Atau bisa juga mu pp sama dengan di bawahnya ya, mu n bisa demikian, mu pp bisa demikian ya, 6,24 kali 10 pangkat 19. Pertanyaannya berapa nilainya? Ya ini harus kita cari di grafik ini tadi. Grafik yang ini lagi tadi. Ya. Carilah perkalian yang nilainya demikian. Ya, coba kita kalikan di sini. Ini berapa? 10. Ini kan mu n. Ini n. Ini mu n. Kita pilih mu n yang lebih besar ya. 10 pangkat 17 ya, pada saat ND-nya sama dengan 10 pangkat 17, maka mu n-nya sama dengan 801 kali 10 pangkat 17 sama dengan 8,01 kali 10 pangkat 19 ya, terlalu besar ya, too big. Coba kalau pada saat dia 5, ND-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 16 data ini, maka mu n-nya sama dengan 986 kali 5 kali 10 pangkat 16 ya. Kita harus coba-coba karena kita nggak tahu, ini fungsinya nggak diberikan dalam persamaan ya. 986 kali 5 pangkat 16 4,93 kali 10 pangkat 19. Gimana? Udah kelihatan belum? Kalau kita pilih ini terlalu kecil, kenapa terlalu kecil kan? Kelihatan kan? 4,9 ini perlunya sekian. Perlu. Kalau di sini too small, di sini too big, ya, betul kan? 8, sementara di sini hanya perlu 6,24. Ada yang bisa tahu jawabannya kira-kira apa? Mana? Habib? Dua. Kalau mau cepat, Ambil rata-rata Sir. kalau ini terlalu kecil ya, ini terlalu besar. Kita perlu 6,24, Habib. Kita perlu 6,24. Kalau di sini 4,93. Kalau di sini kelebihan 8. Jadi jawabannya apa? Harus di antaranya, bukan jadi 2. Karena kita yang di 5 udah kekecilan, di 1 kebesaran. Kita harus pilih di antara ini, di antara 2 ini. Ya kalau saya lihat ini 4,93 lebih dekat ke 6,24, berarti kelihatannya bakal lebih dekat-dekat dari sini ya. Saya bisa asumsikan aja ya. Pilih
ND sama dengan katakanlah 6 kali 10 pangkat 16 ya, cm minus 3. Kemudian nanti mu n-nya akan turun sedikit dari sini, katakanlah 970 ya, 970 kali ya. Kalau dikalikan moga-moga pas ya. 6 pangkat 16 kali 970 ya 5,82 Pak. Ya. Atau dikira-kira ini ditambahkan lagi 6, berapa, atau ini ditambahkan lagi jadi 975 segala macam, boleh lah. Ini gini 980 kali ya. Ya, centimeter kuadrat per volt second. Ya, diatur-atur ya, diatur-atur supaya mu n kali n sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 19. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi dopingnya akan berada di antara ini ya. Kenapa saya bisa langsung ketemu? Karena saya udah bahas di kelas pagi. Ya, Anda bayangkan di kelas pagi saya mulainya dari sini ya. Jadi saya nyobanya 1, 2, 3, 4, 5 baru ketemu di sini ya. Akhirnya baru ya, dengan pengalaman yang ada ya, kenapa nggak nyari dari bawah ya, ketemu langsung cepat ya. Gitu ya. Ya ini sekedar contoh ya, bahwa kalau kita mau mendesain kadang-kadang ada 2 variabel yang harus kita atur-atur ya supaya tercapai. Ya, di kelas pagi pertanyaan ini nggak sulit dijawab. Bagaimana dengan di kelas malam? Ya. Suatu bidang tanah memiliki keliling 100 meter dan memiliki luas 380 meter persegi. Tentukan ukuran tanah tersebut. Jangan pakai ChatGPT. Kalau pakai ChatGPT semua bisa tahu ya. Ya. Oh ya. Tadi di bagian itu bisa dapat 0,1 itu gimana? Ya, panjang ya. Jadi jawabannya, waduh, ketahuan lah. Kenapa? Yang 0,1 itu tadi dapat dari mana? Oh, ya, oke. Ya, 0,1 tadi dapatnya dari ini, rho sama dengan 8. Sini. Rho sama dengan 8 kali 0,05 dibagi 4. 8 kali 0,05 dibagi 4. Ya. Kan ini pindah ke sana, ini turun ke bawah. Ya, kira-kira gitu ya. 8 kali 0,05 itu 0,4. Ya, 0,4 dibagi 4 ya. Baru saya sama dengan 0,1. Ya, 0,1 kita masukkan ke rumus ini, dapat ini, dan perkaliannya perlu sekian. Ya, ya, perkaliannya perlu. Ya, ternyata nggak begitu menarik nih, udah ada jawabannya langsung. Tapi Anda bisa mengerti tidak ini kalau di, nah ini dapat ya, pernah ada fisika semester lalu nih, pakai ChatGPT dia udah bingung segini banyak ya, mau nulis kan bingung kan, mau nulis dari mana? Dari sini semua kebanyakan ya. Sudahlah katanya, saya bikin ini aja, saya tulis ini ya. Kemudian langsung ke hasilnya. Hasilnya langsung ini 13,9 dan 36,07 misalnya gitu ya contohnya ya. Ya akhirnya ya ketahuan, karena nggak mungkin keajaiban langsung udah ketemu 36,07, harus ada perkalian yang lain ya. Ya itu dia ya, syukurlah masih menang manusia dibandingkan artificial intelligence ya.
Oke. Oke, ini contoh ya. Ada dua dimensi, apa tuh? Panjang dan lebar ya. Panjang dan lebar. Panjang kali lebar sama dengan kalau udah tanah ya. Panjang kali lebar sama dengan 380 kan. Terus keliling, kalau keliling gimana? 100 ini gimana makanya? Ini LPP ya, dua panjang tambah 2 lebar sama dengan 100. Ya, nanti dari dua persamaan ini harus dikombinasikan ketemu jawabannya. Ya. Nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 1 dengan nomor 2 dikombinasikan ketemu jawabannya. Ya, tapi ya itu dengan adanya AI ini memang terlalu mudah, semua dikerjakan sendiri. Ya. Ya itu tadi ya untuk soal ujian. Ya. Ada lagi satu lagi sebenarnya soal challenging ya, nggak tahu nih. Ya. Ada yang ngerjain? Ini? Ada yang ngerjain nggak? Kayaknya nggak ada ya. Karena nggak wajib, nggak dikerjakan. Ya, tapi ya sebenarnya cukup menantang juga nih. Ya, ini sebenarnya untuk menguji kemampuan Anda untuk membuat persamaan aja ya, membuat persamaan. Ya, jadi dopingnya dari 10 pangkat 16 turun ke 10 pangkat 15. Jadi dari 10 pangkat 16 dopingnya turun secara linear ke 10 pangkat 15 ya, pada saat ketebalannya berubah dari 0 ke 0,1 ya, dari 0 ke 0,1 cm ya. Jadi saya bisa gambar kira jadi ini persamaan garisnya ya, tapi mungkin ya butuh ya Anda perlu buktikan ngerti nggak bikin persamaan garis ya. Kalau persamaan garis seperti ini dn per dx-nya berapa? Ini n ya, electron concentration ya, n. dn per dx berapa? Perubahan n-nya dari 10 pangkat 16 dari 10 pangkat 15 ya. Berarti 10 pangkat 15 dikurang 10 pangkat 16 per 0,1 kurang 0. Berapa tuh? Minus 9 kali 10 pangkat 15. 10 pangkat 15 correct dibagi 0,1 sama dengan minus 9 kali 10 pangkat 16 ya, kan dibagi 0,1 ya, dn per dx ya. Jadi untuk A nya kita udah bisa tahu rumusnya, rumus diffusion current nih ya, diffusion current
JNdiff sama dengan ini dia, ya, Q dn per dx, ya. Ya, sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kali dn. Di sini itu diberikan diffusion current-nya 25, ya, kalikan 25, ya. Dikalikan dn per dx, tapi ini saya lihat kunci sebentar, ternyata ada perbedaan. Ini kan current density, ya, diffusion current density. Ini diffusion current density. Kenapa? Karena satuannya J. Nanti unitnya ampere per centimeter kuadrat. Ya. Ya, katakanlah boleh seperti ini. Dikalikan minus 9 kali 10 pangkat 16. Berapa nih? Ya. 1,602 pangkat minus 19 kali 25 kali minus 9 pangkat 16 sama dengan 3,669 kali 10 pangkat minus 17 ampere per centimeter kuadrat, ya. Tapi di sini diberikan luasnya, ya, ini A sama dengan 0,05 cm kuadrat, ya. Berarti INdiff, ya, arus, ya, sama dengan JNdiff dikalikan luasnya, ya, sama dengan minus 3,669 kali 10 pangkat minus 17 dikalikan 0,05. Ya, mana ya? 3,669 pangkat minus 17 kali 0,05 sama dengan 0,05. Bentar ya, ada yang salah ya? 19, minus 19 dengan 16 salah nih, hitungannya salah. 1,602 pangkat minus 19 kali 25 kali minus 9 pangkat 16. 3, kenapa bisa sama jauh ya? 1,602 pangkat minus 19 kali 25 kali minus 9 pangkat 16. Ya, minus 3, ya, atau minus 0,3605 lah ya, 0,3605. Ya, berarti di sini kalau bisa salah jawab itu, betul tadi jawabannya. Minus 0,3605 kali 0,05, ya, sama dengan kali 0,05. Pangkat minus 2, korek ya. Minus 0,018 ampere, ya. Atau minus 18 miliampere. Minus 18 miliampere gitu. Itu kalkulator Anda mungkin pakai minus-minus semua. Ya, di settingnya di scientific. Ya, boleh juga, asal jangan terlalu bingung ya, kadang-kadang bingungnya 0,1 ditulisnya berapa? 0,1 disuruh 1 ke 10 pangkat minus 1 gitu ya. Padahal lebih gampang. Mungkin ada titik convertnya, Fabit. Untuk convert dari scientific ke normal gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang Anda bisa pilih yang mana yang lebih bagus. Yang scientificnya 10 pangkat minus 1 kan lebih bagus dikasih tahu 0,1, jelas. Tapi kalau 10 pangkat minus 3 jangan 0,001, jauh ya. 0,001 ya, ini lebih bagus lah. Ya, ini lebih bagus pilihan. Kalau di sini ya lebih bagus di sini. Ya. Oke.
Katanya sekarang di nomor 2 Anda bisa kerjakan nggak? Saya minta Anda kerjakan lah ya. Kalau elektronnya tiba-tiba turun secara linear lagi sesuai garis yang warna pink ini. Berapa ketebalan atau berapa jarak pada saat konsentrasinya tinggal 10 pangkat 10? Ya. Ini 10 pangkat 16, ini 10 pangkat 15. Harusnya ini 10 skala ya. Kalau ini dibagiin 10 skala jadi berapa di sini? 10 pangkat 14. Dibikin 10 skala lagi di sini jadi 10 pangkat 13. Bikin 10 kali 10 kali jadi 10 pangkat 10. Berarti saya punya di sini katakanlah angka 10 pangkat 10 ya. Udah kecil banget, dekat sekali dengan di sini. Ya. Tapi saya perbesar jadi begini. 10 pangkat 10. Nah, pertanyaannya ketebalannya berapa di sini? Kalau di sini 10 pangkat 10, di sini ketebalannya berapa? Karena kalau saya hanya maju ke 0,1, konsentrasinya masih 10 pangkat 15. Maju dikit lagi, konsentrasinya turun sampai mencapai 10 pangkat 10. Ya, pertanyaannya berapa ketebalannya? Bisakah Anda menjawab dengan rasio atau apa? Coba. Mungkin Khatib tahu? Bisa pakai perbandingan segitiga ya, karena segitiganya pasti sejenis itu. Segitiga yang ini akan sama dengan segitiga yang ini misalnya. Coba Anda bisa ketemu nggak perbandingannya gimana? Menghitungnya. Saya segitiga begini ya, di sini 10, di sini 4. Ya, ini bakal kita temui di semester depan ya. Ya, semester depan kita akan ketemu lagi ya, berkah untuk saya, nggak tahu untuk Anda ya. Karena saya semoga berkah ya semua ya. Semester depan kita belajar fuzzy logic ya, suatu yang sangat menarik sebenarnya. Cuma masalahnya mungkin bagi banyak Anda itu matematikanya terlalu sulit, walaupun tidak menurut saya. Misalnya di sini ada segitiga 10 dengan 4. Kalau di sini saya cut jadi 2. Ya, ini 2. Ya. Di sini ketemu berapa? 5, Pak. Ya, ketemu 5 ya, 5 dengan 5. Ya. Kalau saya bikin 3 di sini. 3 sini. Ketemunya berapa tadi? Kali ini 0, 1, 2, 3, 4. Itulah ya. 0, 5, 10. 0, 5, 10. Banyak banget angkanya ini. Aduh. Kira-kira gini lah ya. Hapus semua yang kuningnya. Coba Anda nggak usah lihat yang kuningnya. Saya gambar ulang aja lah. Ya. Bentar, maaf. Di sini 0, di sini 10. Di sini 0, di sini 5. Kemudian ada garis lurus. Ya. Saya ulang pertanyaan. Kalau di sini tadi di sini bukan 5 lagi, 4 lagi biar genap. 4.
My God. Warnanya berubah. Sini 4. Kalau saya pikir di sini 2. Saya cut ke sini tadi ya. Saya turun ke bawah. Ketemunya tadi jawaban teman Anda 5. Betul. Ya. Sekarang bagaimana kalau saya cut di sini 3? Delapan, Pak. Kenapa 8? Setengah ya, Pak. 3 kan di pertengahan antara 2 dengan 4. Ya, 7,5 kan? Di tengah-tengah antara 5 dan 10 kan 7,5. Ya kan? Kemudian kalau saya bikin 1 di sini. Ya, 2,5 gitu ya. 2,5. Semua segitiganya ini perbandingannya 10/4 atau 2,5 kalinya. Ya, segitiga ini tingginya berapa? 1, tapi ini 2,5. Kemudian ini tingginya 2, tapi 5. 7,5. Dan tinggi 3. Ya. Semua perbandingannya sama. Perbandingan segitiga yang mana? Yang ini gitu ya. Yang ini. Semua segitiganya perbandingannya sama antara dua sisi. Ya. Enak mana hidup di Jogja atau hidup di Cikarang? Jogja atau Cikarang? Nah, itu dia. Hebat. Ya, kalau kita coba cek ya, UMR Yogyakarta. Tuh 2,6 tuh Anda bisa lihat ya. 2,6 juta UMR-nya. Ya, 2,6. Sementara UMR Cikarang 4,5, 4,9, 5,5. Oke, 5,5. Ya, 5,5 ya. Ini dia ya. Kalau lihat pendapatannya lebih enak di Cikarang. Tapi kalau lihat pengeluaran sepertinya lebih enak di Jogja ya. Karena di Jogja mungkin untuk sewa kamar 450.000 gitu ya. Sementara di sini ya 1,2 juta kira gitu ya. Jadi ya perbandingannya mirip-mirip lah ya. Ujung-ujungnya yang lebih bagus silam ya. Kerja di Cikarang, keluarga di Jogja ya. Nah ini sekarang gimana? Ongkosnya mahal ya, tapi ya itulah. Cost. Living cost ya. Ya, living cost betul, mahal ya. Ya, betul. Ya kemana-mana harus ya pakai BBM ya, nggak bisa jalan kaki misalnya. Nah ini sekarang gimana? Kalau di sini ada perbandingan antara A dengan di sini B-nya, kemudian disebut perbandingan C dengan D. Gimana? Bisa langsung bandingkan nggak? Ya, A dibanding B akan sama dengan C dibanding D. Ya, segitiganya. Berapa A? Panjang A. 9 kali 10 pangkat 15. B-nya berapa? satu. Ya. Dengan C-nya 10 pangkat 15 dikurang 10 pangkat 10. 10 pangkat 15 dikurang 10 kurang 10 pangkat 10. 9,999 kira-kira gitu ya. Aduh, ini 9,999 kali 10 pangkat 14 dibagi berapa D-nya? Ya, D. Sehingga D-nya bisa dikali silang ya. D sama dengan 9,999 kali 10 pangkat 14 dikali 0,1 dibagi 9 kali 10 pangkat 15. Kira-kira gitulah ya.
9,999 pangkat 14 kali 0,1 dibagi 9 pangkat 15. 0,0111. Ya, sama dengan 0,0111 cm. Ya. Berarti kalau dihitung dari 0 ke sini berapa titik ini? Bisa, Habib? Sampai ke sini berapa? Sampai ke sini kan 0,1. Sampai ke sini ditambahi ya. Jadi 0,1111. ya 0,1111. Ya, gitulah kira-kira ya. Kalau Anda mau lihat kira-kira gitu. Oke. Bila dia banyak, atau saya tanya lagi ya, mungkin ya. Kemudian ini gimana? Katanya bagaimana mengurangi diffusion current 40%. Ya, ini ada pilihan ya. Mengurangi Q, mungkin nggak mengganti Q? Enggak, Sir. Ya, nggak mungkin. Ya, ini kan konstan ya. Nggak mungkin. Mungkin nggak mengubah DN. Ya, bisa aja. Ya, DN kan ada rumusnya. Ya, ubah DN. Ya. Mungkin nggak mengubah DN per DX. Ya, bisa juga diubah. Kalau mau berarti dopingnya jangan 10 pangkat 16, biar DN per DX jangan besar ya. Kalau misalnya diubah ini dopingnya hanya 10 pangkat 15 turun ke sini. Maaf. Katakanlah 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 15 ke 10 pangkat 15. Kan pemiringannya jadi berkurang ya. Jadi bisa harusnya akan berkurang ya. Karena bagaimana mengurangi semua ini ya kurangi komponennya. Yang ini tidak bisa ya konstan. Berarti yang bisa ini tidak bisa diubah. Yang bisa diubah ya argumen aja ini atau ini. Diubah ini sebesar 4, dikurangi sebesar 40%. Ya. Misalnya 25 dikurangi 40% jadi berapa? Ada yang tahu 25 dikurangi 40% jadi tinggal 60%-nya. Ubah 25 menjadi bagus ya, ubah menjadi 15. Ya, atau ubah DN-nya yang tadinya sekian dan menjadi sekian. Ya. Bagaimana ya meningkatkan produktivitas 10% ya, tingkatkan jumlah barang yang diproduksi 10% atau kurangi honor 10%. Mungkin gitu ya. Barang tetap, honor dikurangi. Ya. Ada deal ya di luar negeri, saya lihat ya di Jerman ya. Bagaimana meningkatkan efisiensi industri, jumlah cuti dikurangi 1 hari, 1-2 hari dalam tahun ini katanya. Kita bisa bayangkan ya, itu mungkin nggak normal di Indonesia. Hari liburnya dikurangi 1 supaya bisa kerja, kemudian ada produktivitas yang bisa mengimbangi kenaikan gaji misalnya gitu ya. Mungkin. Oke, itu dia untuk ujian ya. Kemungkinan bakal bisa ditanya lagi ya dengan sedikit dan banyak alternatif ya, variasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya saya bisa juga nanya ke Anda lagi, cuma ya mending saya jelaskan dulu lah. Ya, ntar dulu saya take break ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi kira-kira penjelasannya begini. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu ke PR yang nomor 5 ya. Ini ya butuh waktu sih ya untuk dilihat-lihat ya. Ya.
Oke, terutama dari dua persamaan ini, yang saya aja yang berkali-kali butuh tahu juga dari mana dia. Gimana? Mau gitu ya. Iya, iya. Ya. Jadi gimana dapat rumus ini sebenarnya eliminasi ya. Kita punya dua persamaan, punya dua yang tidak diketahui ya. Katakanlah XP dengan XN kita nggak tahu gitu ya. Harus ini ada 4 yang mungkin kan yang bisa variabel, tapi umumnya bukan 4 ya. Umumnya itu NA dan ND diketahui, yang kita nggak tahunya XP dengan XN ya. XP dengan XN. Tapi kemudian ada persamaan lagi dikombinasikan jadi begini ya. Ya, ketebalan di sisi P sama dengan sekian. Ini ketebalan di sisi N ya sama dengan sekian, ketebalan di sisi P sama dengan sekian. Apa yang perlu kita lihat di sini ya, kalau ND-nya lebih besar daripada NA, dia akan kecil ya. Maksud saya siapa yang lebih tinggi dopingnya akan lebih tipis sehingga tidak signifikan tebalnya. Ketebalannya akan lebih banyak di yang minoritas dibandingkan yang mayoritas, kira-kira gitu ya. Agak berat sih emangnya. Ya itulah. Ya. Nah, ini harus lama-lama bakal hafal juga kalau dikerjakan, cuma ya kuliahnya sekali seminggu nih. Ya. Ya. Rumusnya saya coba copy dulu. Ya, ini kalau mau ditanya jumlahnya keduanya boleh kita hitung ini, baru hitung ini, atau langsung dengan rumus ini. Hebatnya ini tambah ini akan sama dengan ini, gitu ya. Bisa jadi lebih sederhana begini. Saya udah pernah coba berhasil, tapi saya rasa kalau sekarang coba saya harus coba berapa kali baru bisa berhasil. Ya, ya kira-kira gitu ya. Terus kemudian ini rumus yang penting juga itu ini. Ya. Berapa built-in voltage, berapa tegangan yang harus diberikan supaya arusnya bisa mengalir. Ya sama seperti banjir ya, Arteta Hill ya, yang terkenal ya, Arteta Hill banjir. Ya, berapa ketinggian yang melebihi tanggul ini gitu ya, supaya bisa mengalir airnya mungkin 3 meter ya. 3 meternya itu tercapainya berapa kali, seberapa sering? Mungkin 3 hari dalam 5 tahun gitu. Sementara membangun tanggulnya sekian miliar. Nah sekarang antara mikir ya, mau bangun tanggul supaya bisa nggak banjir 3 hari dalam 5 tahun, atau biarkanlah banjir nggak apa-apa tapi tanggulnya segitu ya, kira-kira gitu sih. Memang untuk memuaskan untuk operasi 100% sulit ya. Anda bisa bayangkan di tempat Anda bekerja juga bakal begini terus kasusnya. Maksud saya kasusnya yang bakal seperti ini ya, mungkin kalau saya bisa share ya. Katakanlah ketinggian sungainya itu bisa begini, atau produksi itu bisa dinyatakan dalam bentuk distribusi normal seperti ini yang Anda sudah pelajari juga di probability ya. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa produksinya memuaskan 100% ya. Berarti kita harus cover dari mu ini, dari mu tambah n kali sigmanya ke kanan, dari sini mu kurang n sigmanya ke kiri ya, terlalu banyak ya. Dan effortnya terlalu tinggi ya. Tapi kalau hanya untuk memuaskan 90% misalnya atau 99%, kita harus sisakan di sini 1% ya. Masih ingat distribusi normal bagaimana menghitungnya supaya 90% terpuaskan misalnya. Ininya 99% katakanlah ya. 90% ini berarti kita harus
cari titik ini di mana dia bisa memuaskan 99% dan yang 1% tidak puas. Ya, cuma masalahnya 1% itu berapa dari setahun? Setahun ada 365 hari, 1%-nya itu 3,6 hari misalnya. Ya, berarti nggak cukup kalau nggak cukup aman kita hidup di satu rumah kalau dalam 3,6 hari setahun tidak aman ditinggali. Ya. Kita harus kecilkan lagi persentase ini jadi mungkin 0,25%. Ya, supaya dalam setahun 0,25 kali ini bisa berapa hari? Hanya cuma mungkin setengah hari atau 1 hari berisiko tinggi. Cuma menurunkan dari 1% aman ke 0,25% ini yang sulit, ya, bisa sangat mahal, ya. Dan ya saya sudah cukup lama mengamati, ya. Kalau nggak kejadian di Indonesia ini ya sesudah kejadian lupa gitu ya. Sesudah kebakaran harus memperbaiki rumah sekian, aturan harus begini begitu, tapi begitu 3 bulan 4 bulan sesudah kejadian jadi lupa lagi karena banyak prioritas yang lain. Ya, begitulah ya, di kampus juga sering janji sesudah akreditasi kita harus kumpulkan data sekian yang tiap hari dikumpulkan supaya nggak sibuk pada saat akreditasi berikutnya gitu ya. Tapi ternyata begitu selesai akreditasi bukannya nggak mau kerja, cuma banyak prioritas lain akhirnya terbengkalai. Ya itulah dia ya untuk mencapai 100% tadi itu. Apa hubungannya nanti saya coba cari lagi, saya kadang-kadang lupa juga hubungannya dengan kuliah kita ini. 100% mungkin dalam hubungannya antara XN dan XP ini ya. Kalau XN-nya sudah jauh lebih kecil, kadang-kadang bisa diabaikan ya. Sekarang cuma kita lihat, nah ini nih rumusnya soalnya. Ya, di minggu depan karena online mestinya nggak banyak yang izin ya, tetap izin seperti biasa lah ya. Kalau di kelas pagi udah ada berapa orang yang udah mulai mudik dari hari ini, saya lihat ya, luar biasa ya. Liburnya masih baru tanggal 27, ini tanggal 18 sudah 3 orang pulang kampung. Ya. Ke Palembang, ke Aceh, ya. Mungkin saking rindunya dari September tahun lalu nggak ketemu dengan keluarga, nah, akibatnya. Ya. Ya, rumusnya apa nih kira-kira? Susah juga rumusnya. Aduh, masih. Nah. Gimana? Minggu depan kalau kuis. Kalau tetap ngumpulin gitu ya. Iya. Kalau dalam sehari ya mungkin ya, tapi kalau dalam seminggu sih gimana ya? Atau kalau kita lah. Ya itu kembali relatif kan. Kalau tiba-tiba banyak yang terlambat ya lebih pasti yang lebih tinggi yang terlambat pun bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Itu memang ya. Nanti kita lihat lah ya. Baik semua ya. Ini rumus yang mana nih? Kayaknya rumus yang ini nih. Ya antara XN. Ya, kita bisa lihat di sini ada VBI kurang VA ya. Kalau udah ada VA berarti ketebalannya akan berkurang ya. Coba kita bandingkan ya. Kalau udah ada bias voltage ya. Nih ya. Kalau kita bandingkan kiri dan kanan udah kelihatan bedanya apa ya. Kalau dia ada built-in, kalau dia tidak diberikan tegangan harusnya nggak mengalir, tapi begitu ini dia tadi ya hubungan antara tanggul tadi, ketinggian tanggul itu. Tanggulnya itu ketinggiannya adalah VBI ini ya maksud saya ya. Begitu VBI-nya bisa dikalahkan, bayangkan kalau VA-nya diberikan sama dengan VBI, bobol di tanggulnya karena XN-nya sama dengan 0 nanti. Dengan 0 dan arus bisa mengalir ya. Bandingkan kalau VBI sama dengan VA ya. Atau VA sama dengan VB, XP-nya jadi 0 ya.
sesuatu yang mau dikalahkan jadi nggak ada lagi. Itu dia hubungannya tadi. Ya. Nah sekarang ini ya kita lihatlah ya. Apa lagi nih rumus ini? E-nya lagi. Mana rumus E-nya? Ada rumus E-nya nggak? Aduh. Nggak ada. Rumus E-nya ada cuma yang di sini ya. Ini E, ini E. Ini dua ini rumus E-nya nih. Ya. E sama dengan minus QNA ES XP ku tambah X. Ya. Dan dia nilai ini pada saat terjadi pada saat X sama dengan 0. Ya. Terjadi pada saat X sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tulis rumusnya E pada saat 0 sama dengan minus Q NA gitu ya. Q NA per epsilon S dikalikan XP. Ya. Harus sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 ya, volt per centimeter. Harga mutlak di sini dan harga mutlaknya udah dapat. Ya, kira-kira gitu mungkin ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan, saya anggap aja positif, semua positif di sini berarti tanda positifnya saya ambil QNA per ES dikalikan XP. XP-nya dituliskan semua yang ini. Ya, dituliskan semua yang ini. Ya. Akar dari 2 epsilon S per Q ND per NA kali NA tambah ND kali VBI dikurang VA. Ya. VBI dikurang VA. Ya, VBI maksimumnya sama dengan 1,12 ya, 1,12 volt, 1,12 volt ya, maksimum. Ya, jadi VBI itu akan lebih kecil atau sama dengan 1,12 volt. Ya, jadi kalau pada saat kondisi diberikan 25%, pada saat diberikan VA sama dengan minus 25. Kenapa VR maksudnya V reverse ya? Reverse itu maksudnya V yang lebih kecil daripada 0 ya. Minus 20 volt ya. VA ini kita bisa anggap jauh lebih besar dibandingkan VBI ya. Jadi VBI-nya diabaikan. Nggak bisa lagi kita menghitung karena kita nggak tahu. Oh, kita bisa tahu VBI. Kenapa enggak? VBI. Bisa nggak tahu VBI? Hanya tahu satu site ya, nggak bisa. Karena VBI-nya ini sama dengan KT per Q ND NA per N square. Sebentar di sini hanya kita ketahui hanya NA, ya, hanya NA. ND-nya kita nggak tahu, ya. ND-nya unknown, tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Jadi karena itu ya harus begini sih, ya, dia diasumsikan, ya. Jadi yang pertama itu, ya, 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan yang justru ND-nya ditanya, ya, determine the inside doping ini pertanyaannya, ya. Masukin semua rumusnya, ya. 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kali NA-nya 10 pangkat 18
dibagi ES. ES itu nanti dari slide Anda bisa dapatkan 11,8 sifat dari silikon dikalikan 8,854 kali 10 pangkat minus 14, ya, minus 14 betul, dikalikan nilainya Q dengan Q ini juga berulang ya. Tunggu gimana ya, 2 kali 11,8 8,854 kali 10 pangkat minus 14 dibagi Q 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Harus ini bisa disederhanakan ya, masuk ke dalam jadi disederhanakan. Itu saya sederhanakan aja sekarang. Waktunya 30 menit, 15 menit lagi. Nah, ini bisa masuk ke dalam daripada Q masuk ke dalam, ini kan Q jadi Q kuadrat per S kuadrat. Jadi NA kali akar Q kuadrat dibagi Q. Ya, jadi 2 Q epsilon S. 2 Q 2Q per epsilon F maksudnya ya. Anda bisa coba lagi nanti ya. Sama dengan 2Q per epsilon S. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam ini jadi kuadrat per ini kuadrat tapi di akar kira-kira gitu ya. Jadi karena di akar Q kuadrat dengan ininya jadi hilang, tinggal Q di atas, epsilonnya habis di bawah, di atas habis di bawah berkurang 1 ya, kira-kira gitu ya. Saya balikkan lagi ke sini yang normalnya. Jadi ini dikalikan ND atau NA-nya juga bisa masuk. NA-ND ya, NA-nya jadi ke dalam jadi NA kuadrat, di sini ada NA. NA-ND per NA tambah ND kali minus VA. Ya. Inilah dia yang udah selesai. Ya, NA-nya saya hapus dari luar, bisa masuk ke dalam. Ya. Ya. Semua udah diketahui kecuali yang si ND ya. NA bisa dimasukin ya. Ya. Dikuadratkan semua. 9 kali 10 pangkat 10 kuadratkan sama dengan 2 kali 1,602 kali 10 pangkat minus 19 per 11,8 kali 8,854 kali 10 pangkat minus 14 dikalikan NA 10 pangkat 18 kali ND per 10 pangkat 18 tambah ND dikalikan 25 ya. Jadi kita punya persamaan ini dalam ini ya. Nanti bisa didapatkan persamaan ND-nya ya. ND saya nggak usah kerjakan lagi karena waktu sangat terbatas ya. ND sama dengan berapa ya. Oke, ini semua angka. Ini angka dikalikan ke kiri, jadi sekian sama dengan ND per 1,18 tambah ND. Ya. Nanti bisa sesuai dikalikan, mungkin nggak jadi begini ya. ND per 10 pangkat 18 tambah ND akan sama dengan sekian alfa. Ya, alfanya dapat dari mana? Dari itu dikalikan ke sana, dikurangkan ke bawah, dikalikan lagi. Nah, sesudah dapat nanti ya bisa dapat ND. Bisa tahu nggak ND dari bagaimana caranya? ND sama dengan alfa kali 10 pangkat 18 tambah alfa kali ND gitu ya. Berarti ND dikalikan apa? 1 dikurangi alfa sama dengan alfa kali 10 pangkat 18.
ya. Berarti ND-nya bisa dihitung ya, sama dengan alfa per 1 kurang alfa kali 10 pangkat 18. Apa itu alfa? Semua yang tadi ini, ya, semua tadi ini yang ini ke sini, ini ke sana. Ini semua ini bisa jadi alfa, ya. Ya. Kira-kira gitu lah, ya. Nanti untuk bagian nomor 2-nya tinggal ubah 25-nya jadi 5, ya. Untuk keadaan kedua ini ya VA udah kecil ya, sama dengan minus 5 volt. Ya, VA sebenarnya mendekati 1,12 elektron volt. Cuma kita nggak ada pilihan ya, tetap harus asumsi ya, tetap harus asumsi bahwa VBI diabaikan, ya, diabaikan. Ya, kira-kira gitulah ya. Silakan berarti lagi. Ya, habis waktunya. Gimana soal nomor 2, nomor pertama? Ya. VA-nya minus 25 karena reverse, di soalnya tertulis reverse. Reverse itu artinya kebalikannya. Reverse bias itu maksudnya tegangannya negatif. Ya. Reverse bias. Ya. Negative voltage, ya. Connection to negative voltage. Ya, mungkin sekedar mungkin ada unsur-unsur jebakan juga dari soal ini ya. Saya dapat dari buku sih, bukan saya yang jebak ya. Jadi kalau dibuat reverse voltage 25 berarti V yang diberikannya bukan V forward, tapi V yang negatif ya. VBI kurang 25 ya. Sementara VBI kita nggak tahu segala macam, ini juga nggak tahu. Yang paling aman adalah asumsikan VBI-nya nggak bisa dihitung ya, nggak usah dihitung, diabaikan ya. Ya itu dulu mungkin ya, nanti saya coba kirim kalau gitu jawabannya untuk soal yang pertama. Bisa tahu jawaban soal yang pertama? Nanti saya paste di sini lah ya, saya paste di bit paper ini jawaban untuk slide yang PR yang pertama ya. Consider nomor 2 ya. Kalau digantikan kira-kira seperti ini bagaimana? Waduh, ini juga panjang jawabannya. Ya, dari 10 pangkat 15 dari 3 kali 10 pangkat 15 ya, ND-nya. NA-nya berapa? 2 kali 10 pangkat 15 ya? 2 kan? 2, betul kan? Ya, kali 10 pangkat 15. Nanti saya coba kirim supaya Anda bisa pelajari ya. Karena ini perlu sampai menggambar-gambar loh ya. Jadi tolong diperhatikan karena menggambar grafik rho, menggambar epsilon, menggambar V, ini sesuatu yang bisa ditanyakan ya. Oke lah kalau gitu ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya, kita bahas mungkin nanti. Gimana, ada pertanyaan? Oh, absen mungkin ya. Gimana, ada pertanyaan? Minggu depan masih membahas PR ini atau Oke lah, kita bahas PR ini baru kita kuis ya. Udah nggak masuk bahan baru lah ya. Hadir, kemudian tadi Khotib hadir, Nanang hadir. Siapa yang lain? Adil Kuman ada? Hadir, Zar. Adityas, Arya Bimo ada ya? Hadir Pak. Erlangga, Hadir, Zar. Hadir. Freddy,
Hadir, Pak. Erlangga udah tadi ya. Joko ya, Joko. Halo Joko. Hadir, Pak. Oke. Imam. Irfan. Leonardo. Hadir, Sir. Rian. Hadir. Rizkian. Hadir, Sir. Oke. Arya, bukan Rio. Adityas. Imam. Irfan. Adityas, Imam, Irfan, gimana? 1 kali, 2 kali? Ya, kalau tidak ada berarti ya saya nggak tidak hadir. Saya nggak tahu, saya nggak cek tadi ya apakah hadir atau tidak. Irfan hadir tadi ya? Ada suaranya nggak diingat ya? Seingat saya tadi ada suara, tapi saya sangka suara Irfan. Ya, oke. Kalau tidak ada, baik, sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan ya. Siap-siap untuk kuis kedua. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.